Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anak, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, benar sekali. Materi kita minggu lalu adalah teks pidato persuasif. Coba, ada yang bisa menyampaikan apa itu teks pidato persuasif? Ya, teks pidato persuasif adalah teks yang bersifat untuk membujuk atau mengajak pembacanya untuk melakukan sesuatu. Kali ini kita akan membahas materi tentang teks cerpen. Ada yang tahu cerpen singkatan dari apa ya? Ya, betul sekali. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Yang akan kita bahas kali ini adalah pengertian cerpen dan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Jadi, cerpen adalah cerita yang berupa naratif fiktif. Naratif artinya cerita tersebut berbentuk narasi, dan fiktif merupakan cerita khayalan atau cerita yang tidak nyata. Nah, jadi kenapa bisa disebut dengan cerpen? Ya, karena ceritanya yang pendek dan jumlahnya kurang dari 10.000 kata. Nah, kalau misal lebih dari 10.000 kata, itu tidak bisa disebut dengan cerpen ya. Baik anak-anak, sampai sini ada yang masih belum jelas tentang pengertian cerpen? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang unsur-unsur pembangun cerita pendek. Unsur pembangun cerita pendek dibagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur intrinsik, dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berada di dalam sebuah cerita, dan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerita. Unsur intrinsik meliputi yang pertama tema, kedua alur, tiga latar atau setting, keempat tokoh, 5 penokohan, yang keenam ada sudut pandang, dan yang ketujuh ada amanat. Nah, unsur intrinsik yang pertama itu ada tema. Tema itu apa? Tema itu merupakan gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita. Nah, yang kedua ada alur. Alur itu merupakan rentetan peristiwa di dalam sebuah cerita tersebut. Alur dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian yang ketiga ada latar. Latar atau setting ini juga dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian yang keempat ada tokoh. Tokoh ini merupakan pelaku yang berada di dalam sebuah cerita tersebut. Tokoh itu dibagi menjadi 3 juga. Ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tirtagonis. Ada yang tahu tokoh protagonis itu tokoh yang seperti apa? Ya, benar sekali. Tokoh protagonis itu merupakan tokoh yang berperilaku baik. Kemudian ada tokoh antagonis. Antagonis ini merupakan tokoh yang berperilaku buruk. Kemudian ada tokoh yang bernama tritagonis. Ini tokoh apa? Tokoh yang menjadi penengah dalam sebuah cerita tersebut atau menjadi tokoh pembantu. Itu ya. Kemudian yang kelima ada penokohan. Penokohan ini merupakan sifat atau watak dari si tokoh tersebut. Kemudian yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan cara pandang yang digunakan pengarang dalam sebuah cerita.
Nah, sudut pandang ini dibagi menjadi dua. Ada sudut pandang orang pertama dan ada sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama ini biasanya menggunakan kata aku, saya gitu ya. Kemudian untuk sudut pandang orang ketiga ini biasanya menggunakan kata iya, dia, atau bisa juga menggunakan nama tokoh itu sendiri. Nah, yang ketujuh ada amanat. Amanat ini merupakan pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Nah, di setiap sebuah cerita pendek itu pasti pengarang selalu menyelipkan nilai-nilai moral yang dapat dipetik dari sebuah cerita tersebut. Bagaimana anak-anak? Masih ada yang belum mengerti tentang unsur intrinsik sebuah cerita pendek? Kalau sudah mengerti, kita lanjut ke unsur ekstrinsik cerita pendek. Unsur ekstrinsik cerita pendek itu meliputi yang pertama, ada latar belakang masyarakat. Nah, latar belakang masyarakat ini merupakan faktor lingkungan atau faktor sekitar yang mempengaruhi pengarang untuk membuat sebuah cerita. Kemudian yang kedua ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini biasanya berasal dari faktor si pengarang tersebut untuk membuat sebuah cerita. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai yang terkandung. Nilai-nilai yang terkandung ini merupakan nilai yang dapat dipetik dari sebuah cerita tersebut. Nah, nilai-nilai yang terkandung ini biasanya ada nilai apa saja anak-anak? Ya, benar sekali. Ada nilai budaya, nilai sosial, nilai agama, dan nilai moral. Nah, berdasarkan paparan materi yang Ibu berikan tadi, mulai dari pengertian dan unsur-unsur pembangun cerpen, masih ada yang belum jelas? Agar kalian lebih memahami dan mengerti tentang pembahasan materi kita kali ini, Ibu akan memberikan putaran video tentang cerpen, judulnya Indahnya Persahabatan. Oke, langsung saja kita lihat videonya ya. Cerpen Indahnya Persahabatan. Betapa enak menjadi orang kaya. Semua serba ada, segalanya terpenuhi karena semua tersedia. Seperti Tias, ia anak konglomerat. Berangkat dan pulang sekolah selalu diantar mobil mewah dengan sopir pribadi. Meskipun demikian, ia tidaklah sombong. Juga sikap orang tuanya. Mereka sangat ramah, mereka tidak pilih-pilih dalam soal bergaul, seperti pada kawan-kawan Tias yang datang ke rumahnya. Mereka menyambut seolah keluarga, sehingga kawan-kawan banyak yang betah kalau main di rumah Tias. Tias sebenarnya mempunyai sahabat setia, namanya Dwi. Rumahnya masih satu kelurahan dengan rumah Tias, hanya beda RT. Namun, sudah hampir 2 minggu Dwi tidak main ke rumah Tias. Kemana ya Ma Dwi? Lama tidak muncul. Biasanya tiap hari ia tidak pernah absen, selalu datang. Mungkin sakit, jawab Mama. Ih, iya, siapa tahu ya Ma. Kalau begitu nanti sore aku ingin menengoknya, katanya bersemangat. Sudah 3 kali pintu rumah Dwi diketuk Tias, tapi lama tidak ada yang membuka. Kemudian Tias menanyakan ke tetangga sebelah rumah Dwi. Ia mendapat keterangan bahwa Dwi sudah 2 minggu ikut orang tuanya pulang ke desa. Menurut kabar, Bapak Dwi di PHK dari pekerjaannya. Rencananya mereka akan menjadi petani saja. Meskipun akhirnya mengorbankan kepentingan Dwi, terpaksa Dwi tidak bisa melanjutkan sekolah lagi. Oh, kasihan Dwi, ucapnya dalam hati. Di rumah, Tias tampak melamun. Ia memikirkan nasib sahabatnya itu. Setiap pulang sekolah, ia selalu murung. Ada apa, Yas? Kamu seperti tampak lesu, tidak seperti biasa. Kalau pulang sekolah selalu tegar dan ceria. Papa menegur. Dwi, Pa, memangnya kenapa dengan sahabatmu itu?
Sakitkah ia? Tias menggeleng. Lantas, Papa penasaran ingin tahu. Dwi sekarang sudah pindah rumah. Kata tetangganya, ia ikut orang tuanya pulang ke desa. Kabarnya bapaknya di PHK. Mereka katanya ingin menjadi petani saja. Lalu, apa rencana kamu? Aku harap Papa bisa menolong Dwi. Maksudmu? Saya ingin Dwi bisa berkumpul kembali dengan aku. Tias memohon dengan agak mendesak. Baiklah kalau begitu, tapi kamu harus mencari alamat Dwi di desa itu, kata Papa. 2 hari kemudian, Tias baru berhasil memperoleh alamat rumah Dwi di desa. Ia merasa senang, ini karena berkat pertolongan pemilik rumah yang pernah dikontrak keluarga Dwi. Kemudian Tias bersama Papa datang ke rumah Dwi. Kedatangan kami disambut orang tua Dwi dan Dwi sendiri. Betapa gembira hati Dwi ketika bertemu dengan Tias. Mereka berpelukan cukup lama untuk melepas rasa rindu. Begini, Wi, kedatangan kami kemari ingin mengajak kamu agar mau ikut kami ke Surabaya. Kami menganggap kamu itu sudah seperti keluarga kami sendiri. Gimana, Wi? Apakah kamu mau? Tanya Papa. Soal sekolah kamu tak usah khawatir. Segala biaya pendidikan kamu, saya yang akan menanggung. Baiklah kalau memang Bapak dan Tias menghendaki demikian, saya bersedia. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan Bapak yang mau membantu saya. Kemudian, Tias bangkit dari tempat duduk, lalu memeluk Dwi. Tampak mata Tias berkaca-kaca, karena mereka merasa bahagia dan dapat berkumpul kembali. Ternyata mereka adalah sahabat sejati yang tidak dapat terpisahkan. Kini, Dwi tinggal di rumah Tias, sementara orang tuanya tetap di desa. Nah, setelah kalian melihat tayangan video cerpen indahnya persahabatan tadi, coba kita analisis sama-sama ya. Untuk yang pertama, ada tema. Tema di dalam cerpen tersebut apa coba? Ya, pintar sekali untuk temanya, itu adalah persahabatan. Kemudian yang kedua ada alur. Alur yang digunakan dalam cerpen tersebut, alur alur maju. Kemudian yang ketiga ada latar. Latar yang digunakan dalam cerpen tersebut dibagi menjadi latar tempat, latar waktu, latar suasana. Untuk latar tempatnya ada di rumah Dwi yang lama dan rumah Dwi yang baru. Kemudian ada juga latar tempatnya di rumah Tias. Untuk latar waktunya siang hari, dan untuk latar suasananya sangat mengharukan ya. Kemudian yang keempat ada tokoh. Tokohnya ada siapa saja anak-anak? Ya, hebat, ada si Dwi, ada Tias, ada Papa dan mamanya Tias. Untuk yang kelima ada penokohan. Penokohan ini merupakan sifat atau watak dari si tokoh tersebut. Untuk wataknya Dwi bagaimana? Ya, untuk Dwi itu tidak mau membebankan orang lain ya. Kemudian untuk si Tias ini suka menolong. Dan untuk Papa dan mamanya Tias ini juga suka menolong dan peduli. Itu ya. Kemudian yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan ini menggunakan orang ketiga. Orang ketiga ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata ia dan dia. Tapi di dalam cerpen ini tidak menggunakan kata itu, tapi menggunakan yang ketujuh ada amanat. Amanat ini adalah pesan moral. Nah, pesan moral dari cerpen indahnya persahabatan itu kita sebagai manusia itu sudah seharusnya saling tolong menolong dan berbuat baik kepada sesama. Itu ya. Setelah menganalisis unsur intrinsik sebuah cerpen, kita lanjut ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dalam cerpen indahnya persahabatan itu memuat nilai nilai sosial ya. Nilai sosialnya kita
sebagai makhluk sosial itu sudah seharusnya tolong-menolong dalam hal kebaikan. Oke, sampai sini mungkin ada yang masih belum jelas. Mudah tidak untuk menganalisis sebuah cerpen? Sangat mudah ya tentunya. Oke, selanjutnya berdasarkan paparan yang Ibu sampaikan dari mulai pengertian dan unsur pembangun cerpen, itu mungkin masih ada yang belum jelas. Kalau sudah jelas semua, kita ke kesimpulan pada pertemuan kita kali ini ya. Untuk yang pertama, pengertian cerpen itu sendiri. Cerpen adalah sebuah cerita yang di dalamnya memuat sebuah peristiwa yang dialami tokoh, mulai dari konflik atau masalah yang dialami tokoh tersebut hingga ke penyelesaiannya secara ringkas dan singkat. Kemudian ada unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen dibagi menjadi dua, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Oke, sampai sini kita cukupkan materi kita pada pertemuan kali ini dulu ya. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.